Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kita bersuka cita karena kita tetap bersama dengan kekuatan Tuhan dan penyertaan-Nya, terlebih dalam persekutuannya melalui lagu pujian, melalui doa, terlebih melalui firman-Nya. Firman Tuhan untuk kita di hari Minggu ini yang diangkat dari kitab Kejadian pasal 39 yang dimulai dari ayat 1 sampai ayat 5, supaya kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kali ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita supaya kita percaya dalam segala perjalanan kehidupan kita. Tuhan hadir ya, untuk menyertai, mengajari, terlebih juga memberikan kekuatan dan jalan keluar, sehingga kita mampu untuk menanggungnya. Artinya kalau kita bersama dengan Tuhan, apapun yang kita hadapi, termasuk itu kesedihan, termasuk itu pengkhianatan, termasuk kekecewaan dan lain sebagainya, kita percaya bahwa itu untuk kita mendatangkan kebaikan di dalam Tuhan. Kalau kita baca di Roma 8 ayat 28 itu jelas sekali dikatakan di situ, ya, bahwa sesungguhnya Tuhan turut bekerja kepada kita untuk mendatangkan kebaikan. Di Roma 5 juga jelas sekali dikatakan penderitaan itu pasti bagi orang percaya akan melahirkan ketekunan. Jadi orang percaya kalau dia menderita, dia pasti akan menjadi orang yang tekun, bukan menjadi orang yang putus asa. Jadi kalau Tuhan melihat kita menghadapi penderitaan itu menjadi orang yang putus asa, maka dia kecewa. Bukan itu keinginan Tuhan ketika engkau menderita. Keinginan Tuhan ketika engkau menderita adalah supaya engkau tekun. Keinginan Tuhan supaya engkau tahan uji, karena sudah lulus ujian. Supaya engkau menjadi orang yang berpengharapan, bukan hanya untuk dirimu. Jadi semua totalitas kehidupan kita ini
terus diperbaiki dan juga terus diajar oleh Tuhan. Sama seperti Yusuf. Yusuf yang kita baca tadi itu masih pertengahan perjalanan. Mulai dari dia kecil. Karena dia termasuk orang yang dimanja. Kemudian dia dibenci oleh abang-abangnya. Kenapa dibenci? Ya mungkin abang-abangnya nggak suka sama dia karena dia mempunyai kelebihan, atau ya ada saja. Terkadang manusia begitu. Ya. Manusia terkadang ya, kalau dari ukuran manusia, ukuran duniawi, sering dikatakan orang itu singkatannya SMS katanya. Senang melihat orang susah, susah dia kalau melihat orang senang. Aneh memang manusia ini. Tak suka maju derita. Ya, kita harus bertanya dalam diri kita, apakah kita juga begitu? Apakah engkau kalau melihat saudaramu berhasil kau susah? Atau apakah kau senang kalau ada saudaramu yang susah? Sama seperti saudara Yusuf. Mereka susah ketika Yusuf mempunyai kelebihan. Sehingga mereka benci, mereka buang saudara kandungnya itu, adiknya itu mereka buang ke dalam sumur. Dan mereka ingin memusnahkannya. Wah, hebat banget ya. Ternyata bisa kecemburuan itu ya membuat orang menjadi tidak bersaudara. Ya, kita juga kalau cemburu sama orang lain bisa jadi nggak bersaudara kita. Tapi Yusuf melihatnya dia tidak terikut dengan cara-cara duniawi. Dia selalu menjalaninya. Dia percaya ada Tuhan yang menyertai. Ternyata ketika mereka bermaksud membunuh itu, mereka gagalkan. Oh, udah kita jual aja lah. Tapi kalau laporan kepada orang tuanya, Yusuf sudah mati dimakan singa, binatang buas. Itu laporannya. Padahal sudah dijual kepada orang Ismail, dibeli oleh Potifar, pegawai istana. Disitulah mulai kelihatan. Ternyata emas itu dimanapun emas. Ya. Jadi orang Kristen itu dimanapun dia pasti akan memberikan kegunaan. Menghadapi apapun dia pasti akan melahirkan kegunaan. Makanya istilahnya kalau orang Kristen itu kan ibarat apa ya? Ibarat tumbuhan yang merambat katanya. Semakin dibabat, semakin merambat. Wah, itu dia. Semakin kita menghadapi kesulitan, semakin kita kuat. Semakin kita menghadapi penderitaan, semakin kita orang-orang yang berpengharapan. Luar biasa rencana Tuhan buat kita. Jadi ini tidak sesingkat yang kita bayangkan. Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Mesir negara yang paling kaya di dunia waktu itu. Kenapa paling kaya di dunia? Karena semua orang membeli bahan pangan dari mereka. Musim kering, kelaparan, haleun katanya gitu. Jadi semua bangsa-bangsa datang ke Mesir membeli bahan pangan. Jadi Mesir paling kaya. Karena di situ Yusuf. Ini juga rahasianya ya. Jadi dimanapun kita berada, maka kita membawa berkat di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, ketika tadi saya katakan ini tidak berlangsung dengan cepat, maka kita juga bisa melihat hidup kita ini. Ya. Hidupmu tidak hanya hari Senin saja, tidak. Hidupmu tidak hanya hari Selasa saja, tidak hanya bulan Agustus saja, tidak hanya tahun 2023 saja, tidak. Ya. Hidupmu harus kau pandang dalam rencana Tuhan di dalam kehidupan, supaya kita mampu mengatakan bahwa diri kita adalah orang-orang yang menjadi berkat. Semua orang pasti menginginkan keberhasilan. Kan begitu. Mana ada orang menginginkan gagal, enggak ada itu. Semua orang menginginkan keberhasilan.
Pertanyaannya, mengapa Yusuf ketika dia bekerja sebagai pembantu ya, dia berhasil. Dia membuat diberkati. Bayangkan saja, itu rumah orang Mesir, rumah Potifar, ikut juga terberkati ketika Yusuf ada di situ. Padahal itu bukan orang percaya itu. Orang Mesir nggak orang percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Tapi karena di situ Yusuf, maka rumah itu ikut diberkati. Jadi kena gitu ya. Ikut merasakan berkat Tuhan melalui Yusuf. Sehingga dia merasakan, sehingga dia memberikan kuasa kepada Yusuf supaya dia yang menjadi juara bagas katanya. Ya, mengatur semua yang ada di rumah itu. Bagaimana Yusuf bisa berhasil seperti itu? Bagaimana Yusuf menunjukkan bahwa ada kekuatan yang menyertai dia, menunjukkan bahwa dia mampu melakukannya bukan karena kekuatannya sendiri. Ya, terkadang kita lupa atau kita tidak tahu ada kekuatan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita yang sering kita tidak melakukannya. Yusuf, dia tahu bagaimana supaya aku bisa mengerjakan sesuatu dengan baik. Dia meminta Tuhan mengajari dia. Dia meminta dalam hati pikirannya, Tuhan, apapun yang kau kerjakan ajari aku supaya itu menjadi berhasil. Saya jadi teringat ada sebuah keluarga, dia punya anak sekolah minggu. Ya, ini nasihat yang biasa sih sebenarnya kepada anaknya ini. Anaknya masih sekolah minggu, tapi terus dibilang sama orang tuanya, "Nak, apapun yang kau lakukan berdoa ya." Terus dibilang gitu, masih kecil ini. Didengar anaknya ini, mama bilang apapun yang kulakukan harus berdoa supaya disertai Tuhan. Dilakukannya. Mau sekolah dia berdoa. Sampai di sekolah dia berdoa. Jadi mamanya nggak menyangka, orang tuanya nggak menyangka bahwa anaknya melakukannya dengan polos. Sampai-sampai mau nelpon juga dia berdoa. Jadi mamanya nunggu-nunggu. Kok kamu lama nelponnya? Aku berdoa dulu, Ma, katanya. Sampai besar. Hasilnya luar biasa. Luar biasa. Ya. Hasilnya luar biasa. Ternyata itu buktinya. Yusuf juga begitu. Ya. Walaupun itu nasihat yang sederhana, tapi kita harus membuktikannya. Membuktikannya. Jadi sekarang anak-anak sekolah minggu kita sudah kita kasih nasihat seperti itu. Karena anak-anak kan kalau dikasih PR kan mukanya manyun ya, mukanya cemberut kan, iya, karena takut atau malas gitu. Jadi kita ajari anak, sebelum kamu mengerjakan PR-mu berdoa dulu ya, wah, supaya dia bisa menyelesaikannya. Ada kekuatan yang memberikan semangat kepada dia ketika dia berdoa. Yusuf juga demikian, dia berhasil karena dia tetap dalam firman Tuhan. Karena itu hanya karena penyertaan Allah dalam hidupnya, dia berhasil. Berhasil bukan berarti sukses terus, bukan. Tapi dia berhasil untuk menghadapi perjalanan kehidupannya. Dan benar, ketika dia berhasil, hasilnya juga tidak mengecewakan. Dari seluruh apa yang dia dapatkan dari saudaranya itu sebenarnya pembalasannya itu harusnya sama ya. Artinya ketika dia dibuang saudaranya, dia juga ya cuek aja lah, namanya sudah dibuang kan begitu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kau sakiti hatiku, kau sakiti hatimu, kan begitu harusnya. Tapi Yusuf tidak. Ternyata benar bentukan Tuhan dalam kehidupannya.
Ketika dia berjumpa dengan abang-abangnya itu, apa dia bilang? Jangan takut, aku ini adikmu Yusuf yang engkau buang ke dalam sumur, engkau jual ke Mesir. Mereka takut semua. Masih hidup Yusuf, jadi orang nomor 2 di Mesir, pegawai istana dia. Kalau kita hajab, pasti dia akan membunuh kita. Kalau dia ingat kekejaman kita kepadanya. Tapi apa kata Yusuf? Tidak. Kalian merencanakan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan merencanakan yang baik, supaya sebuah bangsa selamat. Jadi dari satu orang bisa menyelamatkan sebuah bangsa. Itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Dari seorang Yusuf, Israel yang kelaparan tidak kekurangan satu apapun karena dipanggil ke Mesir. Firaun bertanya, ada saudaramu? Ada. Abangku 10, adikku 1. Berarti kalian semua 12? Iya 12. Nah bapakku Yakub, di mana mereka? Udah di Yerusalem, di Kanaan gitu kan. Kalau gitu panggil aja ke sini supaya mereka gak kelaparan. Akhirnya Yakub memanggil orang tuanya, abang-abangnya. Mereka makmur hidup di Mesir. Sampai lama, sampai mereka menjadi bangsa yang besar. Itu perbuatan Tuhan. Jadi kita harus buktikan, apapun yang kau lakukan supaya itu berhasil. Apapun yang kau hadapi supaya itu berhasil, maka harus dalam penyertaan Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan menyertai, bagaimana supaya Allah tetap menyertai kita, kita harus diam di dalamnya. Yohanes 15 mengatakan bahwa segala yang di luar aku, maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur yang benar. Di luar aku, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, segala perbuatan, segala rencana haruslah dalam penyertaan Tuhan. Itu yang terlihat dari firman Tuhan saat ini. Ketika Yusuf di rumah Potifar, walaupun dia diuji ya, banyak ujian. Kadang kita juga sering menguji orang seperti itu. Kadang kalau menguji anak kita kan demikian. Kita letakkan duit di meja, kan begitu. Apakah nanti dia ambil apa enggak? Kan menguji pembantu juga sering gitu. Kita letakkan duit di baju, nanti dia jujur enggak ya? Gitu. Kadang kalau enggak jujur dia, tadi ada duit ya mbak ya di baju? Enggak ada bu, katanya kan. Wah ini bahaya ini pembohong ini. Gitu. Anak kita juga begitu, kita letakkan duit di meja. Siapa tadi ngambil duit di meja? 10.000 itu katanya. Enggak ada mah, enggak ada mah. Siapa yang ngambil? Enggak mungkin setan yang ngambil. Pasti ada yang ngambil, cuma yang tidak mengaku. Wah ini enggak jujur. Potifar, Yusuf juga diuji seperti itu. Tapi dia tetap hidup di dalam kebenaran dan juga di dalam kekuatan penyertaan Allah. Oleh karena itu kita juga diuji Tuhan. Diuji, pasti itu diuji. Siapa Anda sebenarnya? Jadi saya kalau ketika menguji anak-anak, apalagi anak-anak CD kalau ujian, saya enggak bilang ujian. Judulnya enggak ujian. Dan saya tidak pernah memberitahu kalau mau ujian. Jadi anak-anak kadang marah sama saya. Amang enggak adil. Kenapa? Masa mau ujian enggak dikasih tahu? Ya kalau saya kasih tahu nanti namanya enggak ujian lah. Kan begitu. Kan ujian enggak direncanakan. Supaya aslinya kelihatan. Dan saya tidak pernah membuat nama itu ujian. Saya tulis di situ Genoti Seauton. Kenallah dirimu. Bahasa Bataknya tada dirimu. Ya. Di mana kamu mempunyai kelemahan. Padahal kamu punya kelebihan. Ya. Jadi kita tidak tahu apa kelebihan kita kalau kita tidak bersama dengan Tuhan. Ya. Oleh karena itu, bagaimana kita mengetahui itu, kita harus belajar dari Tuhan. Kalau dahulu
Orang-orang menilai seseorang kan dari IQ-nya. Waktu zaman Amang tahun 80-an, kalau orang pintar itu harus nilai 8, nilai 10, nilai 9. Wah pintar, otaknya encer, otak jenius, otak Habibi. Itu istilah dulu. Kalau orang yang pintar itu dari IQ-nya. Makin orang makin maju, ternyata enggak itu saja. Enggak, ternyata manusia tidak dilihat dari nilainya, bukan. Ternyata dari intelektualnya, dia harus juga dinilai dari emosinya. Nilai emosinya. Karena ada orang pintar, tapi dia kalau disinggung murah marah. Ya enggak bagus juga sih. Ya. Dia pintar memang ini, IQ-nya tinggi, tapi enggak bisa tersinggung. Kalau tersinggung dia mau bunuh diri, kan gitu. Sama aja. Ya. Rendah emosionalnya, tidak bisa mengendalikan diri. Lebih parah lagi, ada orang yang pintar tapi spiritualnya kurang, SQ-nya. Jadi dia pintar melakukan yang jahat, ya kan? Dia pintar tapi punya spiritual yang kecil, sehingga kepintarannya itu untuk melakukan yang jahat. Jadi sekarang orang dinilai dari kepintaran juga iya, emosi juga iya, hatinya juga iya. Itulah yang akan dibentuk Tuhan ketika kita bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau Tuhan yang mengajar kita, maka harus tamat, harus lulus. Ada orang lulus nggak tamat, ngerti nggak? Dia lulus SMA, tapi kali-kali nggak tahu, gitu loh. Ada orang tamat tapi nggak lulus. Kalau Tuhan tidak, kalau Tuhan yang mengajar engkau, membentuk engkau, maka engkau lulus dan tamat. Terbentuk 2 Timotius 3:16. Tadi kami pelajarin di anak CD. Dia menegur, mengajar, memperbaiki kelakuan, menuntun orang di dalam kebenaran. Apakah kalau Tuhan mengajar enak-enak? Tidak. Tuhan itu mengajar tegas. Dia mengajar harus berhasil. Dia mengajar seperti menyaring emas sampai bersih. Dia membentuk seperti membentuk bejana. Kalau bejananya enggak bagus bentuknya, dirubah lagi. Begitu kita ditempa oleh Yesus, ditempa oleh Tuhan, supaya kita mempunyai hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita menjadi berkat dimanapun kita berada, ditempa melewati masa-masa sulit, ditempa melewati rasa sakit, ditempa untuk melewati rasa takut, supaya kamu tahu ada kekuatanmu. Tahun yang lalu saya mengajari anak saya naik sepeda, karena saya sayang, saya pegang terus. Ya nggak pintar-pintar dia, karena dipegang sama kita kan, terus dilepasin dikit, dia nggak tahu ternyata tuh udah dilepaskan, kan gitu. Kan gitu dia gitu kalau kita ngajarin orang naik sepeda. Masa kita pegang terus? Kan tidak. Kita lepaskan, udah bisa. Jadi dia tahu ternyata keseimbangan ada. Jadi kalau kita pegang terus dia nggak tahu keseimbangan itu apa sih. Nah, jadi ketika sudah dia naik sepeda kita tanyakan, itu adalah keseimbangan anak. Oh dia ngerti arti keseimbangan. Sebelumnya dia nggak tahu itu karena ada bantuan roda kiri kanan kan begitu. Ya, begitu juga kita tidak tahu potensi kita kalau Tuhan tidak mengajari kita, mengembangkan potensi yang ada. Ya. Melalui rasa sakit tadi, melalui penderitaan tadi. Jadi kita orang-orang yang terlatih, orang-orang yang siap untuk melakukan kebaikan dimanapun, orang-orang yang mampu untuk menjadi saksi dimanapun kita berada. Jadi ingatlah, Tuhan sedang membentuk engkau sampai akhir nanti. Tuhan sedang memproses engkau, menggembleng katanya, ya, untuk rencananya, untuk sebuah berkat, untuk keselamatan orang banyak, supaya kita tidak putus asa, tidak hilang harapan, karena kita percaya
rencana Tuhan luar biasa dan Dia mampu untuk memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus percaya bahwa hidup kita selalu disertai dimanapun dan kapanpun. Pada saat paling lemah sekalipun, ya, kita selalu diberikan kekuatan dan pengharapan. Sama seperti Yusuf, begitu juga kita. Ingatlah bahwa Tuhan merencanakan segala kebaikan dalam hidupmu. Walaupun terkadang itu sakit, walaupun terkadang tidak sesuai dengan pikiranmu, tapi segalanya akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, saat ini kami bersuka cita karena Engkau selalu menyertai, mengajari, melindungi kami dalam perjalanan hidup kami. Ya Tuhan, terkadang kami ragu, terkadang kami lupa akan rencana-Mu dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan, dalam Roh-Mu yang kudus, agar sekalipun kami menghadapi apapun dalam kehidupan kami, kami percaya bahwa itu rencana-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Sertai kami Tuhan dalam segala pekerjaan kami, agar itu menjadi berkat dan berhasil. Begitu juga Tuhan anak-anak kami, generasi gereja-Mu. Engkau Tuhan yang mengajari mereka untuk selalu bersekutu dengan-Mu dalam nyanyian, dalam doa, dan juga dalam firman, agar mereka juga bertumbuh menjadi berkat dimanapun mereka berada, sukacita di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan Tuhan juga gereja-Mu ini yang Engkau dirikan di tempat ini. Engkau Tuhan tetap memberkati agar sukacita itu juga dapat dirasakan oleh orang-orang yang belum percaya dan mereka ikut memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan hidup kami ini dan juga seluruh pengharapan, rencana, dan juga program di tengah-tengah gereja-Mu. Engkau Tuhan yang tetap menyempurnakan dan menyertai. Kami serahkan Tuhan segala permohonan kami ini, Engkau yang menyempurnakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.